Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yardha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali dalam keadaan sehat wal afiat, dalam rasa aman dan juga mempunyai kecukupan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita bacakan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab At-Taubah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah membacakan hadis yang ke-22. Di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Junaid bahwa beliau namanya adalah Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan min Juhainata, bahwa ada seorang wanita daripada Juhainah. Dalam sebagian riwayat lebih banyak disebutkan itu daripada Ghamidiyah. Naam. Dan sebagian para ulama menyebutkan Juhainah adalah suku Ghamidiyah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kondisi perutnya sedang dalam keadaan hamil karena sebab zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah terjatuh dalam zina, satu dosa yang mewajibkan hukuman had, maka tegakkanlah atasku. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Rasulullah SAW pun memanggil walinya, kerabat laki-laki daripada si wanita tersebut. Faqala ahsin ilaiha, perlakukanlah wanita ini secara baik. Fa idza wada'at fatini, kalau dia nanti sudah melahirkan maka bawalah kembali dia kepadaku. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabaha. Maka yang demikian pun dilakukan, dan ketika telah melahirkan dia datang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk menyusui bayinya sampai dia menyapihnya. Kemudian thumma amara biha farujimat, setelah itu diperintahkan untuk dirajam. Thumma shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah SAW memimpin para sahabat untuk mensolati jenazah wanita tersebut. Faqala lahu Umar, maka Umar pun bertanya dengan keheranan, tusalli 'alaiha ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anda mensolati wanita waqad zanat, padahal dia telah berbuat zina? Maka Rasulullah SAW menyatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum. Sungguh wanita tadi telah bertaubat dengan taubatan nasuha yang seandainya taubatnya dibagi pada 70 penduduk Madinah, maka yang demikian akan mencukupi mereka. Wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah ada orang lain yang lebih utama daripada seseorang yang menyerahkan dirinya untuk ditegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dirinya? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Jadi hadis ini adalah hadis yang terjadi peristiwanya setelah Ma'is al-Aslami, sebagaimana telah kita ceritakan. Dan wanita tadi mengaku, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga dalam keadaan hamil. Dalam banyak riwayat disebutkan wanita ini imra'atun la zaujalaha. Dia adalah seorang wanita yang tidak mempunyai suami. Maksudnya dia adalah seorang wanita tetapi tidak dalam keadaan punya suami, entah karena cerai, entah suaminya tidak bersama dengan dirinya, kemudian dia terjatuh dalam perbuatan zina. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi menegaskan tentang bahwa
taubat itu harus dengan sepenuh hati, bahwa taubat itu wajib dilakukan secara nasuha, secara sungguh-sungguh, sebagaimana wanita tadi. Dia ingin menebus kesalahannya dengan dirinya, dengan jiwanya, dan dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menerima taubatnya. Satu taubat yang sangat luar biasa. Lau qusimat, kata Rasulullah SAW, seandainya dibagi pada 70 penduduk Madinah, itu akan mencukupi. Dalam riwayat yang lain, pada peristiwa yang terjadi pada Ma'is, lau qusimat ala ahlil Madinah, seandainya taubatnya Ma'is itu dibagi pada semua penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi. Di sini ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian saat Khalid bin Walid yang merajam wanita tadi kemudian terpercik sehingga merasa jijik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebagian riwayat bahwa seandainya taubatnya wanita tadi diperuntukkan bagi seseorang yang memungut pajak atas kaum muslimin, maka yang demikian akan mencukupi. Dan al-maqs di sana sebagian para ulama menyatakan adalah sinonim daripada pajak, dan sebagian para ulama menyatakan bahwa pajak dan al-maqs. Jadi bunyi hadisnya adalah seandainya taubatnya wanita tadi diperuntukkan bagi sahibu maqsin, orang yang memungut pajak. Nah, apakah maqs itu adalah pajak ataukah hal yang berbeda? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah maqs berbeda dengan pajak, jadi tidak bisa disamakan. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwa pajak di dalam Islam ditoleransi dan dibolehkan dengan beberapa catatan yang ketat. Sebagian para ulama menyatakan maqs di sana dan pajak adalah hal yang sama, sebab seorang muslim tidak boleh diwajibkan atasnya di luar daripada kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan. Dan sebagai jalan tengah, maqs menjadi pajak, maksudnya yang demikian diharamkan jikalau itu dipungut atas orang yang tidak mampu, jikalau itu dipungut dengan kezoliman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun pada beberapa kondisi, maka seorang pemerintah, seorang penguasa maksudnya, ada beberapa kondisi yang dibolehkan dia untuk memungut apa yang disebut dengan beberapa jenis pungutan. Sebagian para ulama berpendapat demikian. Nah, kita kembali pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini hadis yang sangat luar biasa yang berasal daripada Rasulullah SAW yang menceritakan tentang tabiat kita sebagai manusia. Kita semua dan semua manusia, bahwa manusia diciptakan atas fitrah cinta akan dunia, cinta akan harta. Maka wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan bapaknya yakni Abbas, sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ini adalah ahlul bait. Abbas adalah ahlul bait, sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW adalah ahlul bait. Dan telah kita sebutkan satu faedah, disinilah tertolak klaim Syiah yang menyatakan bahwa mereka sangat memuliakan dan menghormati ahlul bait, sebab mereka menolak dan menistakan Abdullah bin Abbas. Jadi Syiah sebagaimana telah kita sebutkan, mereka menerima sebagian ahlul bait dan mengkultus individukan, tapi pada sisi yang lain menghinakan dan juga bahkan mengkafirkan sebagian ahlul bait. Contohnya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupu daripada Rasulullah SAW, anaknya Abbas. Demikian juga Aisyah, istri Rasulullah SAW. Tapi kedua ahlul bait ini adalah contoh bagaimana Syiah menghinakan dan juga yang mengkafirkan keduanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Abdullah bin Abbas, beliau berkata, lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, seandainya saja anak Adam mempunyai wadian, satu lembah emas. Jadi seandainya anak Adam, seandainya kita sebagai manusia itu mempunyai satu lembah emas, min dhahabin, daripada emas.
Dan disebutkan emas di sini sebab emas itu adalah salah satu harta yang paling dicintai dan itu berlaku universal. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata uang yang paling universal nilainya dan diterima di seluruh dunia itu adalah emas. Naam, lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin, seandainya anak Adam dia memiliki satu lembah emas. Satu lembah emas itu adalah menunjukkan makna yang sangat banyak. Sekian puluh bahkan sekian ratus ton emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia tidak akan merasa puas. Dia akan menginginkan mempunyai lembah yang kedua. Kalau sudah punya dua, pengen lagi lembah yang ketiga. Kalau sudah punya ketiga, pengen lagi punya lembah emas yang keempat. Demikianlah selanjutnya kata Rasulullah SAW, yang namanya manusia kalau diikuti nafsunya tidak akan pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas. Wala yamla afahu illa turabu, kecuali satu keadaan yang akan menghentikan hawa nafsunya terhadap dunia, yaitu at-turabu, yaitu tanah. Maksudnya ketika dia telah wafat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bertambah usia manusia dan bertambah juga kecintaan terhadap harta. Jadi bertambah usia, tapi uniknya bertambah juga kecintaan terhadap harta. Dan ini adalah sifat yang memang manusiawi. Maka di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina linnas, telah dihiasi manusia dari asalnya, dari pabrikannya, maksudnya aslinya manusia secara psikologis. Manusia itu adalah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, senang akan wanita. Maka Rasulullah SAW pun beliau berkata, hubbiba ilayya min dunyakum at-tiba wan nisa, telah diberikan kecintaan pada hatiku terhadap dunia kalian dua, yaitu minyak wangi dan juga wanita. Minyak wangi dan juga wanita. Wal banina zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'ami wal harath. Jadi manusia itu fitrahnya cinta akan wanita, cinta akan dunia, cinta akan emas, cinta akan perak, cinta akan pertanian, kemudian peternakan, kuda, pacu yang ditambat dan berbagai macam kemewahan dunia. Itu adalah sifat dasar manusia. Naam. Wala yamla awfahu illa turab, dan itu tidak akan terhenti kecintaan dia terhadap dunia kecuali ketika dia telah wafat. Wa yatubullahi ala man taba, dan manusia ketika mengejar dunia interaksinya dengan harta pasti banyak khilafnya, dan sebaik-baik orang yang khilaf adalah yang banyak taubatnya. Maka hadis ini ditutup dengan sabda Rasulullah SAW, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya yang bertaubat. Sebab memang kita manusia ini lemah, kita manusia diberikan kecintaan terhadap harta, banyak potensi kesalahan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, fa ajmilu twit talab, baik-baiklah kalian mencari rezeki, ambil yang halal dan tinggalkan yang diharamkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya dunia itu tidak pernah berada pada satu titik atau batas di mana seseorang merasa bahagia dan puas. Jadi tidak akan pernah merasa bahagia dan puas. Demikian juga ayat, misalkan kalau kita lihat alhaakumut takatsur, telah melalaikan perlombaan memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta
Zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi pemakaman, kuburan. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kalian berbangga-bangga dengan harta, dengan aset, dengan nasab, demikian juga dengan berbagai macam status, sampai kalian pun akhirnya berbangga dengan orang yang sudah dikuburkan. Bapak saya dulu yang sudah meninggal itu, padahal sudah meninggal, itu dulu pejabat. Bapak saya si fulan itu, kakek saya ini keturunan orang yang mulia, dan selanjutnya sampai berbangga terhadap orang yang sudah berada di kuburan. Penafsiran yang kedua di kalangan para ulama adalah bahwa dia telah dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak harta sampai dia diantarkan jenazahnya ke liang lahat. Naam. Jadi dunia ini tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas. Maka di sini Rasulullah SAW membuat satu kalimat yang sifatnya hiperbola, hal yang sifatnya sebagai contoh, sebagai misal, bahwa seandainya saja anak Adam mempunyai satu lembah emas, dan itu sudah jauh lebih daripada cukup dan akan menjadikan dirinya seperti orang yang paling kaya di dunia, punya satu lembah, maka dia tidak akan puas kecuali mempunyai dua lembah. Dan kalau kita bedah dari sudut misalkan psikologi, demikian juga kecenderungan finansial, maka memang tidak ada yang namanya titik puas. Kalau kita lihat, maka muncul beberapa istilah, contohnya misalkan inflasi gaya hidup, atau yang disebut dengan lifestyle inflation, inflasi gaya hidup, di mana seseorang senantiasa merasa kurang. Seiring dengan pertambahan pemasukan, pengeluaran juga dia akan bertambah. Inflasi gaya hidup, dan itu sangat berbahaya. Adapun yang kedua adalah apa yang disebut dengan hedonic treadmill. Seseorang seakan-akan berada di atas treadmill, tidak pernah bisa berhenti dan tidak pernah bisa merasa puas. Sesuatu yang disebut oleh Robert Kiyosaki sebagai perlombaan tikus yang terjebak dalam perangkap, nggak pernah berhenti. Seperti itu, sibuk dengan dunia, tidak pernah merasa puas, dipenuhi dengan tagihan dan cicilan. Demikian seterusnya, sampai tidak sempat seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang juga di dalam kehidupannya, sebagaimana kita ketahui, manusia, kalau struktur manusia dibagi, sebetulnya ada 5 bagian kalau dia ingin menjadi manusia yang utuh. Sebagaimana kita ketahui, selama ini kan kita dikenalkan dengan IQ jamaah ya. Apa itu? Kecerdasan intelektual. Kemudian ini lama ya dijadikan sebagai hal yang baku, bahwa hal yang paling penting itu adalah kecerdasan intelektual tadi. Kemudian berikutnya banyak lagi penemuan yang menyatakan bahwa yang namanya intelijen itu atau kecerdasan itu adalah hal yang majemuk, adalah hal yang sifatnya tidak tunggal. Maka muncullah setelah itu kecerdasan emosional. Kemudian muncul lagi kecerdasan spiritual. Maka seseorang yang kita kenal di sana kemudian biasa menggaungkan, kemudian memberikan pelatihan, mengadakan pelatihan namanya EQ, emosional dan spiritual. Apakah ini cukup? Ternyata belum cukup jamaah. Jadi kalau emosional itu sifatnya internal, bagaimana memanage emosi, kemudian perasaan, merasa cukup, bahagia, merasa damai, tenang. Tetapi itu
belum berpengaruh secara eksternal, sebab eksternal melibatkan orang lain, ada interaksi di sana, ada komunikasi. Jikalau ada friksi harus ada pemecahannya, bagaimana memecahkan masalah, dan itu yang disebut dengan kecerdasan sosial. Ini juga belum cukup, satu kelengkapan lagi, dan tidak ada kelengkapan yang keenam, yaitu apa? Kecerdasan finansial. Jadi kalau kita urut tadi jamaah adalah kecerdasan apa? Intelektual. Kemudian yang kedua apa? Emosional. Kemudian spiritual. Kemudian sosial. Kemudian yang kelima adalah finansial tadi. Ini akan menjadikan seorang manusia utuh dan bisa survive dalam kehidupan. Tidak menjadi pribadi yang terpecah. Tidak menjadi pribadi yang terpecah. Dan kalau kita lihat memang ini sudah final, tidak akan keluar daripada 5 tadi. Tidak akan bisa keluar daripada 5 tadi. Terkadang ada seseorang yang cerdas otaknya, secara matematis, secara analisa dia cerdas, tetapi emosinya labil. Ada juga seseorang yang sudah pintar, emosinya stabil, dewasa, tapi ibadahnya malas, ya kan? Ada juga seseorang, masya Allah, dia sudah cerdas, emosinya stabil, kemudian dia juga rajin ibadah, tapi sosialnya jelek. Ada juga seseorang yang mendekati, ya, 4 hal tadi, sudah pintar, kemudian apa lagi? Emosinya bagus, kontrol emosinya, kemudian apa lagi? Ibadahnya juga rajin, sosialnya juga bagus, tapi sayangnya finansialnya ya morat-marit. Dia tergantung, bahkan menjadi beban bagi orang lain. Maka dengan demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sisi spiritual juga sangat penting. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang tidak akan pernah merasa puas. Seseorang tidak akan pernah merasa puas kecuali ketika dia telah meninggal. Itu jelas satu kondisi yang akan memaksa dia berhenti. Ada hal yang kedua yang bisa menjadikan puas. Apa itu? Yaitu sifat qanaah. Sifat apa tadi namanya? Qanaah. Makanya Rasulullah SAW beliau menyatakan tentang 2 profil manusia. Yang pertama adalah pencinta dunia, yang kedua adalah pencinta akhirat. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, man kanatid dunya akbara hammih, barang siapa yang dia menjadikan dunia sebagai obsesi yang paling besar dalam hidupnya, kata Rasulullah SAW, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, yang terbayang di pelupuk mata dia pasti ketakutan terhadap kemiskinan. Jadi tiap hari dia galau, dia risau, gelisah, ya jangan sampai jatuh miskin. Wa faraqallahu syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan persulit dan cerai-beraikan urusannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah dia diberikan dunia walaupun sudah lembur, sudah semangat, sudah membanting tulang, tidaklah dia dapatkan dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, kalau seseorang cinta akhirat, wa man kanatil akhiratu akbara hammih, dalam riwayat yang lain, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat obsesi terbesar dalam hidupnya, ja'alallahu ginahu fi ainai, Allah Ta'ala jadikan dia merasa cukup, walaupun dia miskin tapi dia merasa cukup. Naam, demikian. Wa jama'allahu syamlah, dan dia akan dimudahkan urusannya.
akan dimudahkan urusannya. Kemudian wa ta'ti dunya wa hiya ghagimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi tunduk. Jadi dunia akan datang kepada dia. Makanya Rasulullah SAW beliau menyatakan, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah dan baik-baik dalam mencari rezeki, dan wa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Seseorang tidak akan wafat sampai rezekinya semuanya telah dia dapatkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, selain kematian, yang bisa mengontrol emosi kita, kecintaan kita terhadap dunia, itu adalah sifat qanaah. Makanya Rasulullah SAW beliau senantiasa berdoa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah berikanlah sifat qanaah di dalam hatiku terhadap rezeki yang telah Engkau berikan. Bunyi doanya adalah Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah berikanlah qanaah pada rezeki yang telah Engkau berikan. Sebab pembeda itu ada pada qanaah. Kalau seseorang sudah merasa cukup. Karena itu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laisal ghina ginal arad walakinnal ghina ginal qalb. Bukanlah kekayaan itu banyaknya aset kepemilikan, akan tetapi kekayaan itu adalah perasaan merasa cukup. Jadi perasaan merasa cukup itulah sejatinya kekayaan. Sebab nggak ada batas cukup memang. Tadi kayak hedonic treadmill, seperti tikus yang terjebak dalam perangkap. Jadi begini terus dia dalam kehidupannya. Terus demikian. Maka Rasulullah SAW juga memuji tentang sosok seorang Muslim ideal, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung seseorang yang masuk ke dalam Islam. Sungguh beruntung seorang Muslim. Wa ruzika kafafan, dan dia diberikan kecukupan dalam rezekinya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia diberikan qanaah di dalam hatinya. Dan qanaah ini adalah hal yang paling mahal. Hal yang paling mahal itu adalah qanaah, yakni merasa cukup. Lah Ustaz, saya kok nggak pernah merasa cukup. Hal yang ketiga adalah setting bagaimana kita semangat dunia, tetapi kita jadikan itu sebagai kebaikan di akhirat. Memang sulit kecintaan terhadap dunia ini, tetapi saking cintanya kita kepada dunia, kita bawa harta kita tadi sampai ke akhirat. Jadi itu solusi yang ketiga di dalam Islam. Dengan banyak berinfak, dengan banyak bersedekah, harapannya dan keyakinannya adalah bahwa dia akan bersama hartanya sampai ke akhirat. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, ketika anak Adam telah wafat maka terputuslah kecuali tiga. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Pak, kenapa banyak bersedekah? Apakah Anda tidak cinta harta? Oh, saya sangat cinta harta. Ya, jawabannya demikian. Saking cintanya saya sama harta saya, maka saya rajin bersedekah. Saking cintanya, seseorang harusnya demikian prinsipnya. Saking cintanya saya terhadap harta saya, maka saya wakafkan. Demikian di dalam Islam, wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, harta itu jikalau kita tidak bisa mengontrolnya, maka harta akan mengontrol kita. Jadi dunia yang bahkan sudah kita miliki, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, maka harta itu yang akan mengontrol emosi kita. Maka harta itu sebetulnya melibatkan psikologi, sebetulnya melibatkan perasaan dan emosional. Kita harus memanage emosional kita terhadap harta tersebut, sehingga kita merupakan pemilik daripada harta dan bukan budak daripada
harta. Ada dua keadaan jamaah. Yang pertama, seseorang yang menjadi pemilik daripada harta, tuan daripada hartanya. Dia yang memegang kendali penuh. Harta ini saya simpan di mana, saya apakan, saya belanjakan untuk apa. Dia memegang kendali penuh. Atau dia menjadi budak daripada harta. Dia menjadi impulsif. Dia menjadi seseorang yang diperbudak oleh harta. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, ta'isa abdud dinar, sungguh celaka hamba harta. Kenapa seseorang bisa menjadi hamba harta? Sebab dia disetir, sebab dia dikontrol oleh hartanya. Dia tidak mempunyai pertimbangan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang namanya manusia tidak akan pernah merasa batas untuk puas, batas untuk bahagia dengan dunia. Makanya memang dunia ini bukan tempat untuk mencapai kebahagiaan hakiki, bukan tempat untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Hedonic treadmill tadi, bahwa seseorang ketika terobsesi satu hal dalam masalah dunia, kemudian dia berusaha mencapainya, pertama kali dia mencapai, dia akan merasa senang. Tetapi kesenangan tadi akan beradaptasi dan akan menjadi hal yang biasa dengan berjalannya waktu. Itu pasti. Kemudian hatinya kembali akan terasa hampa. Oh, ternyata biasa-biasa saja. Seperti itu. Seseorang yang tidak punya sepeda motor, dia akan terobsesi. Wah, kayaknya enak betul kalau punya sepeda motor. Tapi pas punya, Masya Allah, senang betul, menikmati. Tetapi sampai kapan perasaan nikmat tadi? Hanya beberapa saat, beberapa bulan, katakanlah 1 tahun. Setelah 1 tahun, hilang kenikmatan tadi, Pak. Hilang kenikmatan tadi. Kemudian dia akan berusaha meningkatkan lagi, meningkatkan lagi. Bahkan orang yang paling berkuasa dan paling kaya di dunia, dia juga tidak bisa terlepas daripada hedonic treadmill tadi, kecuali tadi 3. Yang pertama apa tadi? Kalau kita meninggal. Yang kedua, kalau kita ada qanaah. Yang ketiga, kalau kita setting cinta kita tadi, obsesi kita terhadap dunia, kita arahkan untuk apa? Untuk akhirat. Rajin bekerja, rajin mencari uang untuk ujung-ujungnya akhirat. Dan itu adalah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dunia untuk akhirat. Carilah dunia untuk akhirat. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kalau kita kembalikan konteks sebagaimana telah saya sebutkan, bahwa kita satu sisi cinta dunia itu tidak bisa dipungkiri. Satu sisi kita juga tidak mau waktu kita habis untuk mencari harta dan dunia, dan satu sisi kita juga harus mempunyai kecukupan. Kita harus memadukan hal ini. Maka namanya ada aspek dari kehidupan manusia yang juga sangat penting. Selain sisi intelektual, selain sisi spiritual, selain sisi emosional, selain sisi sosial, ada sisi finansial tadi. Ini juga penting. Maka kalau kita sedikit faedah bahwa yang namanya finansial itu ada ilmunya. Kemudian hal yang demikian harus dipelajari juga oleh seorang muslim. Dipelajari oleh seorang muslim, sehingga dia tidak selama-lamanya disibukkan oleh dunia. Dia mempunyai banyak waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengulang bahwa ini juga sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda, oleh para remaja. Demikian juga penting dipahami oleh setiap kaum muslimin tentang bagaimana uang atau harta itu didapat, bagaimana uang harta itu bekerja, bagaimana uang dan harta itu dikembangkan. Semula bermula daripada mapping. Jadi kita
sebagai manusia itu harus tahu tentang peta keuangan kita. Kalau kita lihat, makanya secara singkat biasanya seseorang harus tahu posisinya. Pada posisi yang pertama, bagaimana status income dia, apakah dia negatif, apakah positif menghasilkan net income, ataukah netral habis. Dia juga harus tahu dan bisa menganalisa mapping tentang net aset dia, aset dikurangi semua hutang dan kewajiban, berapa sisa harta bersih dia. Dia juga harus tahu dan menganalisa semua hutang yang ada pada dia, mana hutang yang negatif dan mana hutang yang positif. Kemudian berbagai macam hal yang lain. Itu namanya adalah mapping, financial mapping, dan ini langkah yang pertama. Mungkin saja seseorang berkata, Ustadz, ini kan kecerdasan finansial, literasi finansial ini penting hanya untuk mereka yang punya uang. Enggak juga. Sebab salah satu analisa finansial adalah bahwa dia tahu dia di posisi apa. Apakah dia dependensi, apakah dia sudah stability, apakah dia flexibility, ataukah dia sudah bisa mencapai freedom finansial tadi. Nah, di dalam Islam, jamaah dirahmati Allah SWT, ini juga tidak dinafikan. Lalu bagaimana seseorang bisa lebih? Pasti hanya dua kaidah. Kontrol pengeluaran tambah pemasukan. Ini pasti, jemaah. Untuk menambah pemasukan, ya kita paham masing-masing. Demikian juga untuk mengurangi pengeluaran. Pasti biasanya pada kondisi yang tidak ideal, kita banyak tagihan, kita banyak hutang, pemasukan kita kecil, kemudian kita berada pada tangga finansial yang masih katakanlah tadi dependensi, maka pasti yang pertama itu adalah gaya hidup sederhana, frugality, atau sesuatu yang disebut dengan minimalism. Seseorang harus hidup secara sederhana supaya ada sisa untuk dia bisa gunakan sebagai pengaman dalam hidupnya. Kemudian dia juga harus menunda kesenangan. Itu hal yang sering diulang-ulang, bahwa seseorang harus hidup di bawah pemasukan dan kemampuan. Ya, delay gratification, dia harus menunda kesenangan. Dari no ke later, dia saat ini punya keinginan, tunda dulu deh 3 hari minimal atau sampai 1 bulan. Setelah 3 hari minimal atau sampai 1 bulan, nah nggak masalah dibeli. Nah, hal-hal yang seperti ini, kecil-kecil yang seperti ini penting. Kemudian selisihnya dia siapkan untuk jaring pengaman finansial. Dia siapkan dana darurat. Kemudian setelah dana darurat dan dia sudah mulai melunasi hutangnya, dia siapkan dana untuk tabungan hedging. Setelahnya, tahap berikutnya baru dia melakukan investasi, dan itu penting juga diketahui oleh seorang muslim. Itu secara ringkas jamaah rahmat Allah SWT. Maka dengan demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini kita bisa memahami kelemahan kita sebagai manusia. Bahkan walaupun kita muslim, pasti juga hal yang demikian ada. Tinggal bagaimana kita memanage, bahwa kita wajib qanaah di dalam hati kita. Dan hati ini Allah Ta'ala yang membolak-balikan. Maka kita berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan apa tadi? Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikanlah qanaah dalam rezeki yang Engkau berikan. Jadi doa itu seimbang jamaah. Satu sisi kita minta rezeki, satu sisi kita minta qanaah, minta rezeki. Contohnya misalkan Allahumma kfini, ada yang hafal? Doa-doa supaya kaya jamaah, supaya cukup maksudnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Yang lainnya,
Itu doa dan zikir di pagi hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini wajib dihafal jemaah. Kemudian yang berikutnya doa sebelum salam untuk berlindung dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung daripada lilitan hutang dan kemiskinan serta dosa. Dan juga doa Allahumma inni a'udzubika minal faqri wadh-dhillati wal qillah. Ya Allah, aku berlindung daripada kemiskinan, kehinaan dan sedikitnya harta. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan dan mempraktekkan berlindung daripada sedikitnya harta. Dan doa yang lain contohnya adalah doa Rasulullah kepada Anas. Apa itu? Allahumma akthir mali. Kalau untuk diri kita sebagai subjek, ya Allah, perbanyaklah hartaku. Wa waladi, perbanyaklah anakku. Wa barik li fi ma a'taitani, dan berkahilah terhadap rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Wa atil hayati fi ta'atik, ya Allah, panjangkanlah usiaku dalam ketaatan. Wa atil hayati fi ta'atika wa ahsin amali, dan perbaikanlah amal ibadahku. Ini doa untuk meminta kekayaan yang beliau doakan dan ajarkan kepada Anas bin Malik. Yang lainnya misalkan adalah doa yang beliau sebutkan di dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta rezeki dari perbendaraan kekayaan Engkau. Atau doa yang lain minta kekayaan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihi man tasha'u ya tu'tihi man tasha wa tamna'u minhu man tasha irhamni rahmatan min indika tughnini an rahmati man siwaka. Atau doa minta kekayaan sebelum tidur atau terbangun di malam hari, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai', di mana di ujung doa tersebut Ikdi anni ad-daina waqnini minal faqar. Ya Allah, jadikan aku orang yang cukup dan kaya dan jauhkan aku dari kemiskinan. Jadi ada kurang lebih sekitar 7 atau 8 redaksi hadis di dalam Al-Quran dan hadis supaya terhindar daripada kemiskinan, supaya terlunasi hutang, dan supaya mencapai kecukupan dan kekayaan. Ada kurang lebih 8 sampai 10 lafaz doa di dalam Al-Quran, dan itu harus dibarengi dengan doa tadi. Apa itu? Ya Allah, berikanlah qanaah di dalam hatiku. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Naam. Nah, kemudian hadis yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 atau hadis yang terakhir daripada hadis ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu beliau bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa taala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada 2 orang laki-laki yang satu membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannata, akan tetapi keduanya sama-sama masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah, adapun yang pertama masuk surga karena dia terbunuh di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang al-qatil, thumma yatubullahu 'alal qatil. Adapun yang kedua adalah si pembunuh. Orang yang pertama ketika dia taubat, payuslim, dia masuk ke dalam Islam, payustashhad, kemudian dia syahid. Nah, di dalam hadis ini ada satu
hal yang unik. Dua orang, yang satu terbunuh, yang satu si pembunuh, tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sebutkan bahwa kebanyakan para ulama memang menyebutkan dosa membunuh itu walaupun dosa besar tetapi tetap di bawah kesyirikan. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala masih memungkinkan mengampunkan dosa selain kesyirikan. Kecuali pendapat Abdullah bin Abbas bahwa kesyirikan itu tidak, bahwa membunuh maksudnya tidak bisa diampunkan dan khalidan mukhalla, dan kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menguatkan pendapat mayoritas para ulama tadi, bahkan membunuh itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh bisa diampuni. Kalau kita analisa kenapa si pembunuh tidak bisa diampuni, mungkin saja salah satu alasannya selain ayat tadi adalah bahwa si pembunuh tidak bisa minta ridha dan minta maaf kepada orang yang dia telah bunuh sebab dia telah meninggal, kan begitu ya. Akan tetapi hadis ini menolak anggapan yang demikian, bahwa Allah masih mungkin mengampuni dosa walaupun itu adalah dosa pembunuhan. Bentuknya di sini Rasulullah SAW menyatakan sangat unik, bahkan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan jikalau ada ayat atau hadis yang sahih menyebutkan tentang satu keterangan sifat Allah, maka terima apa adanya. Karena itu disebutkan serahkan hakikat dan kaifiatnya kepada Allah. Allah dan Rasulnya hanya menyebutkan, tidak menjelaskan bentuk detailnya. Yang jelas tidak akan sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Kesamaan dalam penyebutan tidak mesti sama dalam hakikat, dan pasti beda antara Allah dengan manusia. Jadi terima demikian. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat. Kalau yang lain kan ada musyabbihah, menyamakan manusia dengan makhluk. Ada juga keyakinan yang salah dan menyimpang, yaitu menolak sifat Allah dengan alasan ini sama redaksinya dengan makhluk. Padahal sama redaksi penyebutan dan istilah tidak akan sama dalam kaifiyat dan hakikat kalau itu relasinya antara Allah dengan makhluk, sebab laisa kamitslihi syai'. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua hambanya yang saling baku bunuh, dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama berjihad, mujahid, berjahid di jalan Allah, meninggal syahid, masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua yang membunuh tadi, dulunya kafir, dia taubat, masuk ke dalam Islam, ikut jihad lagi. Di medan jihad dia meninggal juga syahid, dia juga masuk ke dalam Islam. Itu kemungkinan kalau ketemu di surga bingung yang pertama, ya kan? Lah, kamu kan bunuh saya, kenapa kamu juga masuk ke dalam surga? Ya, Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Aku juga berjihad di jalan Allah, setelah membunuh engkau aku masuk Islam, kemudian aku juga dibunuh, jadi sama-sama masuk surga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin jamaah ada pertanyaan, silahkan. Berarti kita sudah menyelesaikan bab taubat jamaah ya. Selanjutnya adalah bab as-sabar, bab sabar. Dan ini seakan-akan puzzle dalam kehidupan, bekal kita dalam kehidupan. Yang pertama dimulai dengan ikhlas, yang kedua taubat. Yang ketiga namanya hidup itu penuh cobaan dan tantangan, maka kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang selanjutnya itu tentang kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia, dan senantiasa merasa diawasi. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan jamaah, silahkan. Ya. Ya, silahkan. Ada pertanyaan, Pak? Jadi kalau saya lihat pendidikan di tempat kita itu kan menitik tekankan pada intelektual. Sangat sedikit yang masuk pada habit, pada kebiasaan-kebiasaan atau mental yang baik.
Ya, misalkan tanggung jawab, misalkan hal-hal yang lain, ada yang seperti itu sudah mulai, walhamdulillah. Tetapi pertanyaannya spiritual lagi. Sebagian memasukkan spiritual juga dalam pendidikan, ya, terutama di sekolah-sekolah agama, walhamdulillah. Nah, yang keempat tadi sosial. Kalau kita lihat generasi muda saat ini kesulitan dalam sosialisasi, begitu jemaah ya, kesulitan, masalah dalam sosial. Mereka ketika ada masalah bingung cara memecahkan, kemudian mereka sulit untuk berkomunikasi secara efektif dan juga berinteraksi, sosialisasi. Baru kemudian tadi kecerdasan finansial. Kelima hal tadi secara integral harusnya masuk dalam kurikulum, sehingga output dari pendidikan adalah manusia yang utuh, cerdas intelektualnya, demikian juga emosionalnya, demikian juga spiritualnya, sosialnya, finansialnya. Nah, kalau ini tercapai, Masya Allah, jadi generasi muda, generasi kita, anak dan cucu kita akan siap menghadapi berbagai macam tantangan dengan izin Allah. Ya, silahkan jemaah, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, silahkan. Ya, ini alhamdulillah pada bisa pengajian ya. Kirain saya tadi diliburkan atau nggak ada orangnya. Alhamdulillah jemaah masih. Padahal ini kan akhir tahun ya, sebagian orang kan sudah liburan kemana-mana begitu ya. Ada juga yang haulan begitu jemaah ya. Ada juga yang haulan, Masya Allah. Ini adalah syariat tandingan terhadap syariat Islam, haul gitu ya. Masya Allah, hampir 1 juta katanya, sampai macet. Padahal tidak ada syariatnya. Ya, silahkan, mungkin ada pertanyaan. Kalau kajian subuh, kalau nggak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinan jemaah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita sampaikan. Karena itulah tadi di pembukaan kan saya ngulang, dan ini hadis yang memang sangat penting, yaitu di mana Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang bangun di subuh hari dalam keadaan apa? Merasa aman di rumahnya, kemudian dia merasa sehat di badannya, dia mempunyai makanan hari itu untuk dia dan keluarganya, seperti dia memiliki dunia dan seisinya. Ya, saat ini kan konon katanya orang yang paling kaya di dunia adalah siapa namanya itu jemaah? Elon Musk ya. Kekayaannya sampai tembus 12.000 triliun. Terakhir itu luar biasa. Tapi seseorang dengan qanaah menyamai Elon Musk, yaitu kalau dia bangun pagi hari merasa aman, apalagi kalau nggak punya tagihan dan hutang, itu Masya Allah ya. Kemudian juga sehat badan, kemudian punya makanan, Masya Allah, itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Dan Imam Syafi'i menyatakan, idza ma kunta dza qalbin kanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau sudah punya sifat qanaah, hakikatnya engkau dan orang terkaya di dunia nggak ada bedanya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seseorang sudah punya qanaah itu nggak ada beda lagi dengan orang yang paling kaya di dunia. Jadi kita dibanding Elon Musk tadi, apalagi kita sudah sholat apa tadi? Sholat qabliyah
subuh, yang dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW menyatakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Elon Musk kan cuma 12.000 triliun. Dunia dan seisinya, Masya Allah, sangat banyak. Jadi kita ini lebih kaya daripada Elon Musk tadi. Masya Allah. Kata Syekh Utsaimin, lebih baik daripada dunia dan seisinya, maksudnya adalah dunia sejak diciptakan, kumpulan harta di dalamnya, sejak penciptaan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, akumulasi semua kekayaan di dalamnya. Nah, itu masih kalah dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Masya Allah, subhanallah. Berarti kita ini jamaah adalah orang yang paling kaya. Saya lihat kita di sini sehat, ya kan? Kita di sini dalam keadaan rasa aman. Hari ini ada makanan nggak, Pak? Ada, alhamdulillah. Sebentar lagi juga pada makan. Wah, kita ini orang paling kaya di dunia, Pak. Dan kita harus punya mental seperti itu. Oh, saya ini ternyata kaya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.